informasi dari sisi pengelola aplikasi atau kemudian dari sisi user atau dari sisi manusianya. Ini seringkali dilakukan, yaitu pertama terkait dengan awareness atau sosialisasi. Hanya yang jadi masalah adalah seringkali ketika kita melakukan awareness atau sosialisasi, itu fokusnya adalah bahwa awareness itu sudah dilakukan, Bapak Ibu. Sosialisasi itu sudah dilakukan. Bukan objektifnya adalah apakah sosialisasi atau awareness ini mengena atau kemudian dipahami dari kita lihat sendiri pada case belakangan ini terkait dengan COVID-19, ya Bapak Ibu sekalian, kita sudah melakukan sosialisasi dari bulan Maret sampai dengan bulan Oktober ya saat ini. Tapi kemudian pemahaman atau efektivitas dari dari sosialisasi ini, kita lihat hasilnya seperti apa. Artinya apa? Yang dilakukan oleh organisasi sebetulnya bukan hanya sebatas awareness atau sosialisasi, tetapi yang perlu dilakukan dalam konteks awareness atau sosialisasi itu adalah efektivitasnya, pemahamannya. Nah, ini kita bicara terhadap apa? Terhadap stakeholder-nya. Tadi kalau kita bicara website itu ada internal, ada eksternal. Kalau kita bicara eksternal ada nasabah di sana yang jauh lebih sulit lagi untuk mengeduket terkait dengan pentingnya pemahaman terhadap pengamanan informasi. Makanya tadi Pak Ono perlihatkan ada banyak kejadian-kejadian terkait dengan tipu ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu yang bisa dilakukan adalah kita memasang antivirus ini dalam konteks teknikalnya ya, atau kemudian email filtering, terus kemudian memasang anti phishing. Tapi yang perlu ditambahkan lagi adalah dari sisi user, kita harus buat aturan, organisasi harus membuat aturan terkait bekerja di luar area kantor. Oke, waktu saya sudah habis tapi sedikit lagi saja gitu ya. Aturan terkait bekerja di luar kantor, maksudnya seperti apa? Ketika user menggunakan aset perusahaan di luar kantor, apakah dia boleh tuh akses wifi internet publik misalkan di Starbucks, di coffee shop atau di mana-mana ya? Atau apakah dia tidak boleh menggunakan? Kalau boleh seperti apa penggunaannya? Belum lagi bicara mengenai tata tertib penggunaan aset, misalkan contohnya ketika bicara si user menggunakan laptop, apa yang boleh diinstal di laptopnya, mana software yang memang diizinkan, mana software yang tidak diizinkan, bagaimana penggunaan passwordnya ya. Karena kalau kita bicara password, NIST saja baru mengeluarkan tahun 2020 kemarin unique number itu tidak lagi menjadi rekomendasi yang disarankan untuk membuat password gitu ya. Nah, kemudian dari sisi user juga yang perlu kita atur, yaitu terkait dengan intellectual property rights. Mungkin saya nggak bisa jelaskan satu-satu karena waktunya sudah habis. Saya sudah berusaha sangat cepat sekali, gitu ya. Tetapi ketika Bapak Ibu melihat kepada standar SNI ISO 27001 dan kemudian best practice lain-lainnya juga, karena kalau bicara application security yang 3 tadi, itu ada standarnya sendiri sebetulnya, ISO IEC 29134, ya. Nah, kalau kita bicara, itu ada versi 1, versi 2, versi 4, sama versi 6 kalau saya nggak salah. Nah, kemudian kalau dari sisi user, ini penjelasannya semua ada di SNI ISO 27001, yang mana best practice-nya tentu bisa bervarian sekali atau bermacam-macam sekali. Oke, terima kasih Mas Ibnu, kayaknya lewat 1 menit. Terima kasih, mudah-mudahan waktu yang sempit ini bisa didapatkan hasilnya. Terima kasih. Baik.